Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Ferry Widiatmaja, NIM 115. Yang kedua Arina Latifatun Nikmah, NIM 219. Yang ketiga Arafi Insan Badrudin, NIM 228. Dan yang keempat Nurul Faraisweni, NIM 262. Di sini kami akan membahas tema macam-macam metodologi pembelajaran PAI. Di awal materi, kita mengambil rumusan masalah, yaitu pengertian metodologi pembelajaran PAI. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sering kita bahas bersama Bapak dosen tentang metodologi pembelajaran. Jadi ini saya menjelaskan singkat saja. Jadi dari referensi yang kami dapat, metode dalam bahasa Arab dikenal dengan thoriqah, yang berarti langkah-langkah strategi yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi memang metode itu kurang lebih seperti itu pengertiannya. Dan metode pembelajaran PAI sendiri yaitu suatu cara penyampaian bahan pelajaran berupa pendidikan agama Islam untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi metode pembelajaran dan metodologi pembelajaran dan metodologi pembelajaran PAI itu sebenarnya sama, tapi untuk PAI itu memang ditekankan metode yang cocok untuk pembelajaran PAI. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu langsung masuk ke macam-macam metodologi pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu ada metode ceramah. Ini sudah tidak asing ya bagi kita, yaitu suatu cara mengajar dengan penyajian materi melalui penuturan dan penerangan lisan oleh guru kepada peserta didik. Dan untuk kelebihannya sendiri, pendidik mudah menguasai kelas, ya karena memang di metode ceramah itu seluruhnya kelas. Jadi yang mungkin membahas materi atau menjelaskan sesuatu itu dikuasai oleh pendidik, semua dijelaskan oleh guru. Lalu kelebihan yang lainnya itu mudah dilaksanakan, dan metode ini dapat diikuti peserta didik dalam jumlah besar. Jadi jika memang dalam satu kelas terdiri dari banyak siswa, banyak murid, itu mungkin metode ceramah biasanya yang digunakan. Lalu kelemahan dari metode ini, kegiatan pengajaran menjadi verbalisme, pengertian kata-kata bila terlalu lama membosankan. Selain itu, kelemahan dari metode ceramah yaitu menyebabkan peserta didik pasif. Nah, jadi karena mungkin di dalam kelas itu guru lebih dominan, maka peserta didik hanya menyimak di dalam kelas itu, sehingga menyebabkan peserta didik itu menjadi pasif. Yang kedua yaitu metode proyek. Metode proyek sendiri yaitu penyajian pelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. Dari beberapa bahan bacaan yang saya baca, metode proyek ini contohnya seperti ini. Bukan seumpama guru menyuruh murid untuk membuat sesuatu, tetapi murid disuruh membaca buku, lalu dalam buku itu tersebut ada perintah untuk membuat sesuatu dan murid memecahkan masalah itu. Dan biasanya ini dilakukan secara berkelompok, seperti itu. Nah, kelebihannya yaitu memperluas pemikiran anak didik yang berguna dalam menghadapi masalah. Dan selain itu ini mungkin juga menumbuhkan jiwa sosial jika tugasnya itu dalam bentuk kelompok. Lalu kekurangannya sendiri yaitu apabila ini dilakukan terlalu sering, maka harus memilih topik unit yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi memang ini pendidik dituntut untuk kreatif. Lalu juga harus
menyediakan fasilitas dan sumber-sumber belajar yang diperlukan. Lalu yang terakhir ada kekurangannya, yaitu bahan pelajaran yang sering menjadi luas, sehingga dapat mengaburkan pokok unit yang dibahas. Jadi memang kadang saat membahas suatu pokok unit, itu malah pembahasannya menjadi luas. Ya mungkin karena di sini memang peserta didik itu dituntut untuk memperluas pemikirannya sendiri. Jadi seperti itu. Yang ketiga yaitu metode eksperimen. Dijelaskan di sini, metode eksperimen yaitu cara penyajian pelajaran di mana peserta didik melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Jadi biasanya eksperimen ini, guru menjelaskan, guru memberi contoh, lalu peserta didik melakukannya sendiri, ikut mempraktekkan. Nah, kelebihannya membuat peserta didik lebih percaya atas kebenaran dan mampu menyimpulkan sendiri berdasarkan percobaan yang telah ia lakukan. Dan kekurangannya yaitu membutuhkan alat-alat pendukung. Jadi jika tidak ada alat-alat yang ingin digunakan untuk eksperimen tersebut juga bakal susah. Jadi membutuhkan alat-alat pendukung untuk melakukan metode eksperimen ini. Yang keempat yaitu metode diskusi. Metode diskusi di sini bukanlah percakapan biasa. Namun diskusi muncul karena ada masalah yang memerlukan jawaban atau pendapat yang beragam dari peserta didik. Jadi di sini menuntut untuk seluruh peserta didik itu aktif untuk ikut berbicara, untuk ikut membahas permasalahan yang ada. Nah, kelebihannya yaitu menyadarkan peserta didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan. Kenapa berbagai jalan? Karena di situ dalam metode diskusi kita dikumpulkan dengan beberapa orang dan pasti di situ pendapat tiap orang itu berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah yang ada. Untuk kekurangannya yaitu tidak dapat dipakai pada kelompok besar. Nah, memang untuk diskusi efektifnya memang tidak bisa ya untuk diisi dengan kelompok besar atau dengan orang yang banyak di satu tempat. Lalu juga peserta didik mendapat informasi yang terbatas. Terbatas di sini mungkin memang karena di kelompok itu hanya beberapa orang saja ya. Lalu metode ini hanya disukai oleh orang-orang yang suka berbicara. Jadi memang tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang memang suka mengemukakan pendapat dengan berbicara, tapi ada yang tidak. Seperti contohnya ya orang introvert itu, mereka lebih banyak diam dan dengan metode diskusi pasti mereka akan kesulitan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima ialah metode bermain peran. Metode bermain peran merupakan suatu cara penguasaan materi pelajaran melalui pengembangan dan penghayatan peserta didik. Metode bermain peran juga terkait dengan pengembangan kemampuan peserta didik terhadap permasalahan masalah, khususnya terkait dengan kehidupan sosial melalui peragaan tindakan. Kemudian penerapan metode bermain peran pada proses pembelajaran PAI harus diformulasikan melalui tindakan peran yang dilakukan oleh peserta didik. Peran-peran tersebut akan terlaksana dengan efektif apabila didukung dengan perencanaan yang baik sehingga dapat memberi pengalaman belajar kepada peserta didik. Kelebihan dalam metode ini ialah dapat memberikan kesan tertentu kepada peserta didik terkait dengan topik yang dikaji dan peran yang diperankan peserta didik. Kemudian kekurangannya ialah penerapan metode ini butuh pada keterampilan pendidik terkait dengan prosedur penerapannya dalam kelas. Keenam ialah metode sosiodrama. Jamarah menjelaskan metode sosiodrama ialah cara mengajar
yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan memainkan peran tertentu yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sosial. Seperti hanya metode bermain peran, dalam metode sosiodrama, peserta didik dibina agar terampil mengekspresikan sesuatu yang dihayati. Metode tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan kemampuan belajar mereka sesuai dengan peran-peran belajar. Kelebihan dalam metode sosiodrama ialah peserta didik terlatih berinisiatif serta kreatif. Pada saat bermain drama, para pemain dituntut mengemukakan pendapatnya sesuai waktu yang disediakan. Kerjasama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-baiknya. Bahasa lisan peserta didik dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah dipahami orang lain. Kemudian kekurangan dari metode ini ialah sebagian besar peserta didik yang tidak ikut bermain dalam drama menjadi kurang aktif, banyak memakan waktu, baik waktu persiapan maupun waktu pelaksanaan pertunjukan. Nantinya kelas lain pun akan ikut terganggu oleh suasana ketika ada penonton yang bertepuk tangan dan berperilaku lain. Yang ketujuh ialah metode demonstrasi. Metode demonstrasi itu identik dengan barang, media. Dalam penjelasannya, metode ialah suatu metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Kelebihan dari metode sosiodrama ialah membantu peserta didik memahami dengan jelas jalannya suatu proses pembelajaran, memudahkan berbagai jenis penjelasan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah dapat diperbaiki melalui pengamatan dan contoh konkret dengan menghadirkan objek sebenarnya. Kelemahannya ialah peserta didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan dipertunjukkan. Tidak semua benda atau materi dapat didemonstrasikan. Sukar dimengerti bila demonstrasi oleh pendidik yang kurang menguasai apa yang didemonstrasikan. Nama Nur Farain Seni. Metode karya wisata merupakan suatu metode mengajar PAI dengan mengajar peserta didik keluar kelas atau sekolah menuju tempat tertentu untuk meneliti, menyelidiki atau mempelajari hal tertentu. Kelebihan menerapkan prinsip pengajaran moden dan memanfaat lingkungan nyata dalam pengajaran. Kekurangan memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak, memerlukan perencanaan dengan persiapan yang matang. Metode tanya jawab adalah mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Kelebihan lebih mengaktifkan peserta didik dibandingkan dengan metode ceramah. Kekurangan memakan waktu lama. Siswa merasa takut apabila guru kurang mampu mendorong siswanya untuk berani menciptakan suasana yang santai dan bersahabat. Yang selanjutnya adalah metode drill atau latihan. Metode ini merupakan cara mengajar dengan menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Latihan ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki pengetahuan, kecakapan, serta menguasai apa yang telah ia pelajari. Kelebihan dari metode ini adalah dapat untuk memperoleh kecakapan motoris seperti menulis, menghafal, membuat, dan menggunakan alat-alat tertentu. Kekurangannya adalah menghambat bakat dan inisiatif peserta didik karena peserta didik lebih banyak
dibawa kepada penyesuaian dan diarahkan jauh dari pengertian. Selanjutnya adalah metode mau'izah atau nasihat. Di sini dimaksudkan pendidik memberi nasihat berulang kepada peserta didik agar peserta didik ini senantiasa mengingat dan meninggalkan kesan tersendiri, sehingga peserta didik itu tergerak untuk mengikuti nasihat tersebut. Nilai positifnya adalah memudahkan peserta didik dalam menerapkan ilmu, karena ilmu yang ditanamkan tadi sudah terkesan dalam diri peserta didik tersebut, sehingga tidak mudah dilupakan. Kekurangannya, apabila ada guru yang kurang baik atau perilaku guru yang kurang mencerminkan sikap yang baik, nantinya dikhawatirkan akan cenderung untuk ditiru oleh peserta didiknya. Sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.